wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Arofa dari kelas 23C. Dan di samping saya sudah ada Teh Melinda. Beliau adalah seorang anak yang hormat, soleh terhadap orang tuanya. Sebelumnya maaf ya Teteh mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Di sini saya akan menanyakan ini apa sih namanya? Nilai rasa hormat dan kepedulian seperti apa sih yang orang tua Teteh tanamin ke Teteh sehingga Teteh bisa seperti sekarang hormat pada orang tua, bermasyarakat. Dari saya sendiri ya, orang tua saya ngajarinnya dari kecil gitu. Kita tuh harus saling menghormati, apalagi menghormati yang lebih tua dari kita. Ke orang tua kita harus hormat, harus menghargai. Ya di masyarakat pun begitu sama sih. Kalau buat nilai kepeduliannya ke sesama misalnya itu gimana? Kalau untuk peduli ya kita kan namanya manusia yang hidupnya nggak bisa hidup sendiri, harus saling lah, apalagi sama tetangga harus saling peduli gitu kan. Kita kan hidup di lingkungan yang bermasyarakat, apalagi kayak saya tinggalnya di kampung dan rumahnya bertetanggaan, berdekatan gitu. Harus saling peduli, harus saling tolong menolong, karena kan saya sendiri nggak bisa hidup sendiri. Kadang kita butuh pertolongan mereka begitu. Jadi ya harus saling aja lah, saling peduli ya. Udah ya Teh. Ya udah. Terima kasih untuk Teh Melinda untuk waktunya. Saya ganggu waktunya ya. Iya, sama-sama, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Mildia Sari. Di sebelah saya ada narasumber saya yang akan saya wawancarai bernama Bu Wilda. Ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Bu Wilda terkait dari penerapan rasa hormat dan rasa peduli. Menurut saya sangat penting ya. Karena apa? Karena kan terutama anak itu kan memang harus diajarinya sejak dini ya. Apalagi saya kan mempunyai anaknya yang baru mau jalan 3 tahun gitu ya. Memang rasa hormat apalagi kepada orang tua, kepada sesama, kepada orang itu sebagian daripada akhlak kan ya, rasa hormat itu. Jadi sangat penting sejak dini diterapkan gitu. Berarti akan berpengaruh nanti ke depannya berarti karakter si anak ya. Nah, seperti itu adab ya, kalau kita itu bahasanya adab lah taruh gitu. Jadi adabnya dia kepada sebaya segimana, bagaimana kepada orang tua bagaimana. Nah, sangat penting. Nah, sekarang rasa peduli gimana? Apalagi kan kita sebagai manusia, apalagi hamba Allah gitu ya, harus saling membantu gitu, apalagi yang sedang kesusahan, kesulitan gitu. Makanya kan di dalam Islam juga Allah menerapkan ya, menanamkan. Kalau untuk kegiatan sehari-hari di rumah, contohnya ibu, anak ibu, contoh dari sikap peduli itu bagaimana? Nah, kalau misalkan nih saya memberikan makanan, kan anak saya itu ada 2 ya, ada adiknya juga kan, anak saya yang laki-laki kan pertama. Nah, saya memberikan makanan nih kepada anak saya. Nah, terus saya kan kalau anak kecil itu harus dicontohkan dulu ya, karena mungkin dia itu belum dengar ya gitu, karena memang masih kecil. Jadi sama saya dicontohkan gitu, dikasih arahan, ayo bagi gitu, kasih kepada adiknya makanannya untuk berbagi. Nah, itu kan nanti anak itu menyerap kali ya. Nah, gitu lama kelamaan, oh iya ya, nanti dengan sendirinya anak itu ada rasa peduli. Kan di awalnya itu dari lingkungan sudah dibiasakan keluarga ya, jadi akan terbiasa. Diawali dengan lingkungan keluarga. Nah, diawalinya dengan apa? Mungkin anak saya yang pertama itu pedulinya dengan adiknya dulu. Nah, nanti baru semakin dia dewasa mungkin semakin. Menurut ibu sendiri, apakah sekarang anak ibu sudah menerapkan sikap-sikap tersebut? Alhamdulillah ya, karena memang saya sering memberikan contoh gitu ya, saya ajarin kayak gini dan alhamdulillah sekarang itu udah timbul rasa peduli gitu, apalagi terhadap adiknya. Kalau misalkan dia makan cemilan apa gitu, orang suka ngasih mangga gitu ke adiknya gitu, apalagi ke saya, ke ayahnya juga gitu. Terus kalau misalkan dia kayak minum gitu, suka ngasih ke adiknya gitu kan, adiknya emang masih kecil juga gitu, jadi kayak suka diminumin gitu. Kalau misalkan makan apa suka disuapin. Nah, itu kan
sebagai bentuk rasa peduli ya, mungkin memang masih di lingkungan keluarga gitu, masih di lingkungan kecil gitu. Oh baik, berarti dapat disimpulkan berarti cara ibu untuk menanamkan rasa hormat dan peduli itu mungkin dengan cara dicontohkan terlebih dahulu oleh orang tuanya gitu ya. Dari hasil wawancara ini mungkin dapat disimpulkan bahwa penerapan rasa hormat dan sikap peduli yang diajarkan oleh orang tua sejak dini itu mungkin sangat penting ya, nantinya akan menjadikan karakter anak itu sudah terdidik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya namanya siapa? Namanya Ruslan. Ruslan, ingin bertanya bagaimana pandangan AA gitu ya terhadap adik atau orang tua kakak sesama keluarga terhadap kepedulian sama rasa hormat? Saudara rasa hormat seorang anak orang tua. Iya. Kalau tanggapan saya sih, maksudnya saya pribadi gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau ke orang tua itu intinya meratukan lah. Karena seorang tua itu yang membesarkan, yang kalau bagi saya malah bukan saya yang kuat tapi doa ibu saya yang hebat, bukan saya yang hebat tapi doa ibu saya yang kuat. Kalau saya mah gitu ya. Dinama ke orang tua mah jangan pernah melawan, jangan pernah ngebongkar ataupun gimana, karena sudah banyak juga yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.